Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan terakhir di semester ini yaitu tentang kapsul. Kita tahu bahwa kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam, cangkang keras ataupun lunak yang dapat larut. Nah, cangkang itu bisa dibuat dari gelatin, pati, atau bahan lain yang cocok. Istilah kapsul bahasa latinnya dari capsula, yaitu kotak kecil. Untuk kapsul lunak itu ditemukan pertama kalinya oleh Mades tahun 1833. Untuk kapsul keras itu oleh Murdoch tahun 1847. Ada literatur lain yang menyebutkan bahwa cangkang kapsul dapat dibuat dari dua macam bahan, yaitu kapsul amilase dibuat dari amilum, ada kapsul gelatinose dibuat dari gelatin. Nah, untuk kapsul gelatin itu ada kapsul gelatin yang lunak atau soft kapsul, ada kapsul yang hard kapsul atau operculate. Untuk macam-macam sediaan kapsul ada berdasarkan konsistensinya, itu dibagi menjadi dua, ada kapsul keras dan kapsul lunak. Untuk kapsul keras itu seperti misalnya chloramphenicol, ataupun misalnya adalah kapsul yang biasa kita minum tetrasiklin, ataupun misalnya super tetra. Untuk kapsul lunak itu bisa Prolacta Formader, Ever E, Natur E, maupun misalnya yang topikal itu Ellipse untuk rambut. Apabila berdasarkan cara pemakaiannya dibagi menjadi ada peroral yang ditelan, perektal melalui anus, pervaginal melalui vagina, dan secara topikal. Yang ketiga, berdasarkan tujuan pemakaiannya, kapsul bisa untuk manusia dan bisa untuk hewan. Kelebihan kapsul itu sendiri, yang pertama, bentuknya menarik dan praktis. Kemudian cangkang kapsul tidak berasa sehingga bisa menutupi obat yang berasa atau bahkan bau yang tidak sedap. Mudah ditelan dan cepat hancur atau larut dalam pelarut sehingga akan cepat sekali diabsorpsi. Dokter juga bisa mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan pasien. Kapsul juga dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan atau penolong yang lain seperti pada pil maupun pada tablet. Apabila tablet membutuhkan pengisi, pengikat, penghancur, pelicin, pada pil misalnya membutuhkan zat tambahan seperti sakarum dan lain sebagainya. Beda dengan kapsul tanpa membutuhkan bahan lainnya. Untuk kekurangan kapsul itu sendiri, tidak bisa untuk zat-zat yang mudah menguap karena pori-pori cangkang yang tidak dapat menahan penguapan. Yang kedua, tidak bisa untuk zat-zat yang higroskopis atau mudah basah menyerap air. Tidak bisa untuk zat-zat yang bereaksi dengan cangkang kapsul, dan juga tidak bisa untuk balita bayi di bawah umur 5 tahun karena akan kesulitan dalam menelan, dan tidak bisa dibagi-bagi. Beda dengan tablet, misalnya dibagi setengah tablet, kalau ini setengah kapsul tidak bisa. Nah, untuk penyimpanan cangkang kapsul itu sendiri, karena cangkang kapsul walaupun keras, tapi dia memiliki kadar air sekitar 10-15%. Artinya, apabila kita menyimpan di tempat yang terlalu dingin atau terlalu lembab, maka dia akan rusak, lengket. Apabila terlalu kering, maka airnya akan hilang dan dia akan mudah rapuh ataupun mudah rusak, akan kering sekali. Jadi tidak boleh terlalu lembab ataupun terlalu dingin dan terlalu kering. Kemudian yang kedua, bisa kita simpan di botol gelas yang tertutup rapat dan diberi bahan pengering atau silika gel. Yang ketiga, bisa terbuat dari wadah botol plastik tertutup rapat dan juga bisa diberi bahan pengering. Yang keempat, bisa kita simpan di
bahan yang terbuat dari aluminium foil, misalnya di blister ataupun stripan yang seperti di pasar. Nah, cangkang kapsul itu dibuat dari campuran gelatin dan dapat mengandung sedikit zat warna yang diizinkan. Tentunya zat warna yang diizinkan oleh BPOM atau bahan pelantur, pengawet. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kandungan air di cangkang kapsul itu 10-15%. Nah, cangkang kapsul itu dibuat dengan mencelupkan paku-pakuan atau cetakan itu yang terbuat dari baja stainless steel yang anti karat dan dimasukkan ke dalam larut gelatin. Nah, ini contoh dari gelatin. Nah, ini adalah zat pewarna dari sediaan kapsul, ada yang merah, hijau, putih. Nah, ini mesin pencetak kapsul ya. Nah, ini yang Ibu bilang terdiri dari paku-pakuan yang terbuat dari stainless steel, baja, kemudian dicelup-celupkan ke dalam larutan gelatin, kemudian dimasukkan ke dalam pewarna untuk nanti dia bisa menjadi cangkang kapsul. Nah, ini adalah gelatinnya. Nah, ukuran kapsul itu ada kapsul keras untuk manusia, ada untuk hewan. Untuk manusia ukurannya yaitu dari 0,00, 0,00, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Semakin besar ukuran kapsul, nomor kapsul, maka semakin kecil ukuran kapsul tersebut. Nah, ini untuk kapsul hewan itu berat sekali, namanya bolus ya. Jadi dulu ada mata kuliah namanya veteriner membahas tentang bagaimana kita memberi obat untuk hewan. Misalnya paracetamol itu untuk manusia 500 mg, nah untuk gajah berbeda, misalnya berapa kilo. Nah, itu dipelajari di mata kuliah veteriner. Ini untuk kapsul perektal melalui anus seperti torpedo ya bentuknya. Nah, ini tabel kapasitas kapsul gelatin keras dalam miligram. Jika diisi bahan obat, itu akan berbeda-beda tergantung dari densitas serbuk. Contohnya acetaminophen, paracetamol. Apabila ukuran kapsul nomor 5, maka kapasitas kapsul untuk acetaminophen hanya 130 mg. Lain halnya dengan aspirin, obat penghilang rasa nyeri, AINS, antiinflamasi non-steroid, 65 mg. Beda lagi dengan laktosa, 140 mg untuk kapsul nomor 5. Untuk kapsul nomor 1, acetaminophen 420 mg, asam askorbat atau vitamin C 520 mg. Jadi setiap serbuk berbeda-beda tergantung dari densitas serbuk. Nah, untuk kapasitas rata-rata cangkang kapsul keras dalam mililiter itu untuk manusia misalnya ukuran 0 itu kapasitasnya 0,85 mili, untuk cangkang nomor 5 itu 0,19 mili. Beda dengan hewan itu nomor ukuran cangkang kapsulnya 10, 11, dan 12. Kapasitas yang 10 adalah 30 mili. Nah, ini adalah cangkang kapsul dengan berbagai ukuran. Di literatur lain disebutkan apabila nomor 3 berarti kapasitasnya 200 sampai 350 mg. Terus kemudian 5 60 sampai 150 mg. Nah, perlu kalian ingat bahwa 1 grain itu adalah 65 mg. Apabila kalian menulis satuan gram dengan tulisan GR, itu salah. Jadi satuan gram ya G saja, karena apabila GR itu adalah grain. Nah, ini kapasitas berdasarkan grain. Apabila 0 berarti 6 grain, 1 berarti 5 grain. Kalau 5 grain berarti berapa miligram? Tinggal dikalikan 65 miligram. Ya.